Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita anak-anak tangga, stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala. Pertama, taubat. Setelah taubat, mujahadah. Setelah mujahadah, khalwah, bersunyi-sunyi diri, menyendiri, uzlah, mengasingkan diri dari keramaian. Kita teruskan. Man asaral mazallata hasalal uzlata. Siapa yang lebih memilih mazallah, maka dia sudah mendapatkan uzlah. Siapa yang lebih mengedepankan, lebih mengutamakan, lebih memilih untuk melakukan mazallah, maka dia sudah memperoleh uzlah. Apa itu mazallah? Firagul qalbi 'anil syawaghili walau ma'akhtilat. Firagul qalbi, hatinya kosong. 'Anil syawaghili, dari segala yang menyibukkan hati. Walau ma'akhtilat, walaupun dia tetap berinteraksi sosial. Ada istrinya, ada anaknya, ada pembantunya, ada stafnya, ada karyawannya, ada tetangganya, ada atasannya, tapi hatinya tidak sibuk oleh sebab itu, karena dia mengosongkan hatinya. Inilah yang dinyanyikan anak-anak di video YouTube. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi, cukuplah aku. Qalbi, cukuplah aku dan hatiku. Jallallah, hanya Allah saja. Ma fi qalbi, tidak ada sesuatu apapun di hatiku, ghairullah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan tidak bisa ujuk-ujuk langsung saja. Baru taubat pagi, ngaji siang, sorenya langsung berkata, ma fi qalbi ghairullah. Jadi dia harus ada proses latihan dulu, uzlah, sekian hari. Siapa yang lebih memilih mengosongkan hati dari yang menyibukkan, ikatan-ikatan hati, terikat ini, terikat ini, terikat ini, maka dia sudah mendapatkan uzlah. Wa qala Sahlun, Imam Sahal berkata, Imam Sahal ini namanya Imam Sahal At-Tustari. La tasihhul khalwatu illa bi aklil halal. Tidak akan mungkin orang mendapatkan khalwah kecuali dengan makan halal. Jadi ada juga orang, si anu kemana? Dia ambil cuti khalwah Pak Ustadz. Tapi duit yang dibawa hasil makan haram, hasil riba, maka hati tidak akan pernah kosong dari Allah. Malah hati diisi setan. Gara-gara apa? Makan. Makan ini yang paling penting. Atib mat'amak takun mustajab dakwah. Jaga makananmu, maka hatimu insya Allah. Kenapa perut itu sakit? Karena makanannya kotor. Jajan di pinggir jalan, mohon maaf, bukan menyepelekan, lalar hinggap, bahkan sampai berulat lalat di situ. Dimakan, tangan tidak dicuci, kotor, perut tidak bisa terima, mencret. Kenapa perut sakit? Karena makanan kotor. Kenapa hati sakit? Logikanya begitu. Kenapa hati tidak bisa diajak berzikir? Karena banyak diisi oleh yang kotor, bukan yang zahir, tapi yang batin-batin. Jadi ada orang zahirnya sakit, badannya sakit, penyebabnya yang kotor. Begitu juga kenapa orang pikirannya sakit, hatinya sakit, penyebabnya kotor. Jadi ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Wala yasihhu aklul halali illa bi ada'i haqqillah. Tidak mungkin orang bisa makan halal kecuali setelah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaikan semua hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah kewajiban kita.
Apa kewajiban kita yang merupakan hak Allah? Sembah Allah. Suruh Allah, perintah Allah, laksanakan. Jangan makan haram, tinggalkan. Jangan makan riba, tinggalkan. Jangan tipu, tinggalkan. Tipu, bohong, dusta, habis itu khalwah. Tidak bisa. Tidak akan mungkin orang merasakan khalwah kalau tidak makan halal. Tidak mungkin dapat makan halal kalau tidak menunaikan hak-hak Allah sebagai kewajiban kita. Tetap berpegang kepada syariat. Wa qala Dhunnun al-Misri, Imam Dhunnun berkata, lam ara syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu pun ab'asa 'alal ikhlas minal khalwah. Aku tidak pernah melihat suatu amal apapun yang lebih membangkitkan keikhlasan melebihi khalwah. Kalau mau ikhlas, tulus, murni, bening, bersih hanya kepada Allah, laksanakan khalwah. Saya nggak bisa Pak Ustadz, saya ini PNS, masuk kerja, masuk pagi, pulang petang, banyak urusan. Khalwah 10 hari ambil cuti, apalagi sekarang corona, malah bisa, sangat bisa khalwah. Tapi bukan saya menyuruh habis ini pergi ke tepi sungai lalu sampai berlumut di situ, nama keluar dari situ langsung memberi gelar diri sunan. Bukan itu maksudnya. Khalwah tetap sholat, tetap zikir, tetap tidak meninggalkan syariat. Asy-syari' al-haqiqatu bila syari'atin atilah. Orang yang mengaku sudah sampai ke hakikat meninggalkan syariat, maka hampa sia-sia. Kita tetap mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Abdullah Ar-Ramli, Imam Abu Abdullah Ar-Ramli berkata, fayumkin khadnukal khalwatu, temanmu khalwah, wa ta'amukal ju'u, makananmu lapar, wa hadithukal munajat, ceritamu doa. Siapa temanmu? Khalwah. Apa makananmu? Lapar. Apa ceritamu? Doa. Kalau tiga ini dilakukan, apa yang terjadi? Dua kemungkinan. Imma antamut, imma antasilallah. Bisa jadi kau mati, bisa jadi kau sampai kepada tujuan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa temanmu? Tetangga, jiran, kawan, alumni, satu kantor, tetangga, sahabat. Apa makananmu? Kenyang. Apa ceritamu? Ngobrol tak berhenti. Bisa orang ini ngobrol dari jam 8 pagi sampai azan zuhur. 9, 10, 11, 12. Semua dibahas. Dari mulai corona, mencret, sampai pentil pesawat bisa dibahas. Itulah seminar yang tak berjudul. Seperti debu di hembus angin, tak bermakna, tak bisa dibawa bekal menghadap Allah SWT. Siapa temanmu? Khalwah. Apa makananmu? Lapar. Apa ceritamu? Zikir dan doa. Kalau itu kau lakukan, dua. Kau mati atau kau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Dhunnun, Imam Dhunnun al-Misri berkata, laisa man ihtajaba 'anil khalqi bil khalwah kama ihtajabat anhum billah. Orang yang menutupi dirinya dari orang lain dengan khalwah. Saya dengan jamaah, saya dengan bapak, saya dengan ibu, tidak ada dinding. Kita berteman, bersahabat, mukhalatah, berinteraksi sosial. Lalu apa yang membuat kita putus hubungan? Khalwah. Ustaz Somad di mana sekarang? Oh, dia tak bisa diganggu, dia sedang khalwah. Maka dibalik. Kalau yang membuat engkau putus hubungan terdinding dengan banyak manusia itu adalah khalwah, kama ihtajabta anhum billah, maka begitu juga engkau putus hubungan dengan mereka karena engkau terlalu dekat menjalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara cara untuk dekat kepada Allah
kurangi terlalu banyak interaksi sosial dengan manusia. Wah, ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW turun dari Gua Hira, berinteraksi sosial, bertemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Betul. Tapi itu kapan? Itu setelah khalwah. Khalwah itu pondasinya. Cornya itu khalwah. Setelah kuat, baru ada tiang, ada atap, ada kubah. Relip itu belakangan. Gak apa-apa relip. Jangan relip duluan. Finishingnya itu. Pertamanya adalah khalwah. Sami'tu Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar Ja'far bin Nusair berkata, Ja'far bin Nusair berkata, aku mendengar Imam Junaid berkata. Apa kata dia? Mukabadatul uzlata aisaru min madaratil khaltah. Mempertahankan, memperjuangkan, mengerahkan segenap kemampuan untuk uzlah lebih mudah daripada godaan-godaan interaksi sosial. Itulah mengapa orang uzlah. Kenapa? Karena melawan kesendirian lebih mudah daripada mengontrol diri ketika sedang berinteraksi sosial dengan orang banyak. Ngomong salah, mandang salah, dengar salah, mikir salah, renung salah, ngomong salah, dengar salah, pandang salah, mikir salah, langkah salah. Jadi kalau mau selamat, uzlah. Wa qala Makhul dari kalangan tabi'in, in kana fi mukhalatatin nasi khairun fa inna fil uzlati salamah. Saya kalau berinteraksi sosial, saya bisa dakwah. Kalau saya bisa berteman dekat dengan dia, saya bisa ceramah. Saya bisa ngasih nasihati dia. Bagus. Tapi apa kata Imam Makhul? In kana fi mukhalatatin nas khairun. Meskipun berinteraksi sosial dengan orang banyak itu bagus, baik, the best. Fa inna fil uzlati salamah. Tapi sesungguhnya dalam uzlah ada keselamatan. Maka dengan uzlah kau selamat. Selamat dari pandang salah, selamat dari dengar salah, selamat dari ngomong salah, selamat dari mikir salah, selamat dari renung salah. Wa qala Yahya ibn Mu'az. Imam Yahya bin Mu'az berkata, al-wahdatu jalisus siddiqin. Al-wahdah, tunggal, sendiri, bersendirian, bersunyi-sunyi, mengasingkan diri dari orang, duduk sendiri, itu adalah teman terbaik bagi para siddiqin. Nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin. Syuhada, orang mati syahid. Salihin, orang soleh. Nabiyin, para nabi. Siddiqin, perempuan yang siddiqin disebut dalam Quran. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya adalah termasuk siddiqin. Siapa itu? Maryam. Laki-laki yang siddiqin itu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa betul Maryam itu bersendirian? Allah buat skenario bagaimana supaya Maryam itu wahdah, sendirian. Meninggal ayahnya. Nama ayahnya Imran. Nama ibunya Hannah. Nama anak Maryam. Ibunya dulu sudah bernazar. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar anakku nanti kalau lahir aku akan jadikan dia muharrar. Kata ahli tafsir, muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Nanti kalau anakku lahir, dia tidak akan jadi petani, dia tidak akan jadi pedagang, dia tidak akan jadi peternak. Dulu profesi mereka cuma 3, petani, pedagang, peternak. Dia tidak akan jadi apa-apa, dia hanya akan menjadi khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Tidak berinteraksi sosial dengan orang banyak. Jadilah Maryam duduk di tempat bernama mihrab. Tapi di mihrab orang tetap datang, mau ngambil barokah, mau minta doa. Diposisikan Allah dia, mesti. Bagaimana caranya?
tiba-tiba saja dia hamil tanpa suami. Wah, pecah berita, gimana anak gadis yang tinggal di mihrab bisa hamil tanpa suami? Lalu kemudian dia pun terasing di tengah keterasingan, sampai akhirnya lahirlah anaknya itu makanan qasiyah, di tempat yang jauh, Isa alaihissalam. Al-wahdatu jalisus siddiqin, bersendirian, bersendiri, bersunyi, mengasingkan diri adalah tempatnya para siddiqin. Sami'tu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, aku mendengar Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, aku mendengar Ash-Shibli berkata, Shibli berkata, iflas, iflas, bangkrut, bankrupt, bangkrut ya nas. Lalu kemudian orang bertanya kepada Imam Shibli, wahai Imam Shibli, apa tanda orang bangkrut itu? Min alamatil iflasi al-istinasu bin nasi. Kata Imam Shibli, tanda orang bangkrut adalah merasa nyaman dengan berinteraksi sosial dengan orang banyak. Itulah tanda orang bangkrut. Jadi kalau ada orang nyaman, tenang, adem, ayam, tentram, duduk, nongkrong dari pagi sampai petang, sholat tinggal, Quran tinggal, cari nafkah tinggal, itulah tanda orang bangkrut. Kenapa? Karena tidak bisa dibawanya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kiki kongko kongko koko kongko kiki tenggelam matahari. Besok ulang lagi. Iflas, bangkrut. Wa qala Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, "Man khalatan nasa darahum wa man darahum rayahum." Siapa yang terlalu banyak berinteraksi dengan orang, bergaul dengan orang, maka dia pasti akan berkeliling. Kenal dengan si anu, berkeliling jumpa si anu, ini si anu, ini si anu, si anu. Cari informasi tentang dia, apa maklumat, ini ghibah, namimah, cerita tak tentu arah, bla 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 bla. Kalau sudah begitu, pasti dia akan rayahu. Apa itu? Muncullah saling merasa hebat, saling muncul rasa-rasa. Alhaqumut takasur, kamu akan saling bangga membangga, sombong menyombong, fil amwal, lebih banyak harta, lebih canggih, motornya lebih baru, mobilnya lebih mewah, hartanya lebih banyak, anaknya, bininya lebih cantik, bla 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 bla. Pasti itu lalai, lupa, berkelahi, hati rusak. Qala Shu'aib bin Harb. Shu'aib bin Harb berkata, dakhaltu ala Malik ibn Mas'ud bil Kufah. Saya menemui Imam Malik bin Mas'ud di kota Kufah, Irak. Wa huwa fi dari wahdihi. Wa huwa fi dari. Dia di dalam rumah wahdahu, sendirian. Faqultu lahu, lalu saya tanya kepada dia, wahai Imam Malik bin Mas'ud, iya, ama tastawhish wahdaka? Apakah kau tidak merasa sunyi, sepi? Apa kau tak merasa asing, sendirian di rumah? Apa jawab Imam Malik bin Mas'ud? Ma kuntu ara anna ahadan yastawhish ma'allah. Bapak sendirian di rumah nih? Iya. Nggak ada siapa-siapa? Enggak. Apa nggak merasa jenuh, bosan, asing, boring? Apakah ada rasa bosan bersama dengan Allah? Terdiam. Apakah ada rasa bosan, rasa muak, rasa jemu bersama dengan Allah? Anna ahadan yastawhish ma'allah? Jawaban telak, tendangan 12 pas. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar Abu Amr Al-Anmati berkata, aku mendengar Imam Junaid berkata, man arada an yaslam lahu. Man arada, siapa yang ingin selamat agamanya, selamat keyakinannya, selamat akidahnya, selamat akhlaknya, selamat. Wa yastarihu badanuhu wa qalbuhu, siapa yang ingin tenang badannya, tenang hatinya, apa yang mesti dilakukan? Selamat agama, selamat badan, tenang hati, falyatazilin nas, maka uzlahlah, jangan terlalu banyak berinteraksi sosial dengan orang.
Tapi jangan salah artikan lalu kita putus hubungan dengan keluarga, tetangga. Tetap say hello pagi-pagi, assalamualaikum, apa kabar, sehat, sukses selalu, tetap ada. Jangan nanti pula gara-gara ini pakai kacamata kuda, tak pandang kiri, tak pandang kanan, ditegur orang, apa kabar Pak? Siapa yang ingin selamat akidahnya, maka hendaklah dia meninggalkan orang banyak. Ini gila pengaji ini. Fa inna hadza zamanu wahsyah. Karena sesungguhnya zaman sekarang ini adalah zaman yang sangat banyak perbuatan jahat. Wal aqilu man ikhtara fihi al wahdah. Orang yang berakal maka dia lebih memilih wahdah. Uzlah, khalwah. Uzlah, khalwah, wahdah. Wahdah sendiri. Uzlah mengasingkan diri dari orang banyak. Khalwah bersunyi-sunyi. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, dia mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, Abu Bakar Ar-Razi berkata, dia mendengar Abu Ya'qub As-Susi berkata, al-infiradu la yaqwa alaihi illa al-aqwiya. Bersendiri, mengasingkan diri dari orang banyak, bersunyi-sunyi diri, hanya mendekatkan diri kepada Allah, la yaqwa alaihi illa al-aqwiya. Tidak ada yang kuat melakukan itu kecuali orang-orang yang kuat imannya. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat mujahadahnya, kuat taubatnya. Itulah orang yang bisa melakukan. Wali amsalina. Adapun orang-orang macam kita ini, wali amsalina, yang macam-macam level-level kelas ekonomi ini, al-ijtima, kita tetap interaksi dengan orang banyak. Aufar wa amfa', lebih mencukupi syarat dan lebih bermanfaat. Ya'malu ba'duhum ala ru'yati ba'd. Tapi kalaupun mau berteman, bersahabat, suhbah, interaksi sosial, teman-teman yang ru'yati ba'd, saling memperhatikan, saling melihat kekurangan, setelah itu saling menegur. Kalau kita berteman, bersahabat, teman kita itu menegur kekurangan kita, teruskan. Tapi kalau hanya membuat kita larut dalam silap salah dan dosa, asingkan diri. Gimana program kita beberapa hari ini? Harus ada introspeksi diri, harus ada. Kalau tidak, kita akan larut. Sekali salah, kita akan terus melakukan kekeliruan. Jadi, teman-teman yang mana? Ya'malu ba'duhum ala ru'yati ba'd. Kita saling memandang, saling melihat, saling memperhatikan, saling memberikan koreksi, dan ketika dikoreksi kita tidak marah. Karena kita tahu teman kita itu, sahabat kita adalah ingin menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, aku mendengar Abu Utsman Sa'id bin Abi Sa'id berkata, Abu Utsman Sa'id bin Abi Sa'id berkata, aku mendengar Abul Abbas Ad-Damighani berkata, Abul Abbas Ad-Damighani berkata, Ash-Shibli memberikan pesan kepadaku. Imam Ash-Shibli memberikan pesan padaku. Apa kata dia? Ilzam al-wahdah. Konsisten istiqamah engkau wahdah, sendirian, bersunyi-sunyi. Wamhu ismak anil qaum. Hapus namamu dari daftar nama-nama mereka. Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Hapus namamu di antara nama mereka. Asingkan dirimu. Wastaqbal jidar, menghadaplah ke arah kiblat. Tinggalkan teman-temanmu, hapus namamu dari daftar nama-nama mereka, menghadaplah engkau ke arah kiblat. Dekatkan diri kepada Allah, perbanyak zikir hatta tamut, sampai malaikat maut datang mencabut nyawamu. Tepat betul kajian kita ini di tengah suasana wabah corona. Mau kemana? Mau ke mall? Mau mengambil virus? Ke masjid aja kita fatwa MUI dilarang sholat Jumat karena mudaratnya lebih besar. Tidak ada cara lain, tetap di rumah, baca Quran, perbanyak sholat-sholat sunat, perbanyak zikir,
Salah nggak Pak Ustadz kalau saya satu hari berzikir subhanallah 1000 kali? Subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallah il azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah il azim. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur malam yusabbihu alfa uqdah, bertasbih 2000 simpul tali. Alfa, alf 1000, alfa 2000, uqdah, disimpulnya tali 1, 2, 3 sampai 2000 simpul. Sebelum tidur malam dipetiknya 2000 simpul. Subhanallah, 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 baru tidur. Itu dalil boleh berzikir 1000, 2000, 3000. Subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, istighfar 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000. Bagus. Kita buat hitungan sendiri, kita wajibkan diri kita membuat amal itu tanpa kita wajibkan pada orang lain, tanpa kita ceritakan. Karena kalau kita zikir, berapa kau zikir? Banyaklah. Hari ini semangat, besok down. Kenapa ke down? Yalah Pak Ustadz, namanya aja lockdown. Banyak juga orang yang uzlah, tapi dia tetap mukhalatah. Ditinggalkannya mall, ditinggalkannya kantor, ditinggalkannya warung kopi, dia uzlah sendiri, menunduk, tapi tangan tak berhenti. Itu bukan uzlah. Uzlah itu memutuskan hati, tersambung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aja'a rajulun ila Syu'aib ibn Harb. Datang seorang laki-laki menjumpai Imam Syu'aib ibn Harb. Faqala lahu. Lalu Imam Syu'aib berkata kepada laki-laki itu, "Ma ja'a bik? Ngapain ente datang kemari? Apa tujuanmu datang kemari?" Laki-laki itu menjawab, "Aku ma'ak. Aku ingin bersamamu." "Kamu ngapain di sini?" "Saya mau duduk bersama engkau wahai Imam Syu'aib." Apa kata Imam Syu'aib? "Ya akhi, ya akhi, innal ibadata la takunu bisyirkah." Ibadah itu bukan berdua, ibadah itu bukan bertiga, ibadah itu bukan berempat. Wa man lam yasta'nis billah lam yasta'nis bi syai'in. Siapa yang tidak merasa tenang berdua dengan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan dengan apapun. Apa maksudnya? Uzlah. Kau duduk sendiri, kau beribadah sendiri. Tapi jangan sampai ini dijadikan hujah untuk meninggalkan sunnah. "Pak, Bapak kenapa tidak pernah ke masjid lagi, Pak? Nanti setelah berakhirnya wabah corona ini, kenapa Bapak tidak pernah ke masjid lagi?" Siapa yang tidak merasakan berdua dengan Allah, maka tidak merasakan nikmatnya beribadah. Mari kita tinggalkan masjid, sholat aja sendiri di kamar. Itu meninggalkan sunnah. Yang dimaksudnya ibadah di sini adalah zikir khusus. Tutup. Kalau mata lampu redup lebih khusyuk, redup. Salat sunat 2 rakaat, berwudu, pejam mata atau buka mata, berzikir, rasakan manisnya munajat. La takunu bisyirkah. Bukan berdua bertiga ramai-ramai kata dia. Wa man lam yasta'nis billah, siapa yang tidak merasakan indahnya, tenangnya, ademnya berdua dengan Allah, lam yasta'nis bi syai', dia tidak akan merasakan indahnya dengan apapun. Indah dengan rumah baru 1 bulan, masuk bulan kedua rupanya lebih cantik rumah orang. Berasa indah dengan mobil baru, sementara orang belum ganti mobil. Nengok orang mobil baru, mobil kita terasa lama. Oleh sebab itu maka, tapi kalau kau sudah merasakan indahnya bersama dengan Allah, maka yang lain akan terasa indah. Rasakan manisnya. Kalau Allah sudah memasukkan cinta ke dalam hati seorang hamba, maka dia akan melihat dengan cinta dan orang lain pun melihat dia dengan cinta. Kalau orang sudah memasukkan kasih sayang, dimasukkan Allah ke dalam hati seorang hamba, dia melihat pun dengan kasih sayang, orang melihat dia pun dengan kasih sayang.
Oh, berarti Allah belum memasukkan cinta ke dalam hati Ustaz Somad. Kenapa? Itu buktinya orang masih tetap begini, jempol masih terbalik. Itu tidak bisa jadi ukuran, saudaraku. Karena kalau hidup pun Nabi Muhammad sekarang, mereka Nabi Muhammad itu digini kayaknya juga. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam dulu. Jadi kita tidak mencari ridha orang, kita bukan mau menyenangkan hati orang. Hukiya anna ba'dahum qila lahu. Ada orang-orang soleh ditanya, ma a'jaba ma laqita fi siyahatik. Selama engkau dalam perjalanan ini, dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah ini, apa hal yang paling mengagumkan, yang paling menakjubkan, ajab yang pernah kau lihat? Apa kata mereka? Laqiyanil Khidir. Nabi Khidir datang menjumpai saya. Laqiyanil Khidir. Nabi Khidir pernah datang menjumpai saya. Fatalaba minni suhbah. Dan Nabi Khidir ingin bersahabat dengan saya. Bayangkan kalau kita sedang zikir, tiba-tiba datang Nabi Khidir alaihissalam. Assalamu alayka ya Abdus Samad. Assalamualaikum hai Ustaz Abdus Samad. Waalaikumsalam. Man anta? Kamu siapa? Anal Khidir alaihissalam. Terus saya ingin berteman dengan. Lalu apa jawab orang soleh ini? Fakhashitu an yufsida alayya tawakkuli. Aku khawatir kalau aku berteman dengan Nabi Khidir, tawakkulku kepada Allah menjadi rusak. Allah. Dia tidak kasar berkata, Nabi Khidir, janganlah datang sama aku, pergilah ke sana. Tapi dia, aku khawatir kalau aku berteman dengan Nabi Khidir, rusak tawakalku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Kalau sudah berteman dengan Nabi Khidir, siapa berani mengganggu kita? Kalau sudah berteman dengan Nabi Khidir, gimana caranya mau ketemu dengan Nabi Khidir? Khidir diambil dari kata akhdar, hijau. Karena kalau dipijaknya rumput yang kering, hijau. Hijau. Kami mau jumpa Nabi Khidir, kata sahabat Nabi Musa. Bagaimana caranya? Bawa ikan mati, masukkan ke keranjang. Nanti kalau ikan itu melompat hidup lagi, berarti Khidir sudah dekat. Sedangkan ikan mati, rumput mati bisa hidup, apalagi hati yang mati. Ini orang datang Nabi Khidir mau jumpa dia, mau berteman dengan dia, tapi lembutnya adab dia, coba lihat. Aku takut tawakalku kepada Allah menjadi rusak sebab berteman. Maka biarlah aku sendiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang sengaja mengamalkan amalan-amalan khusus supaya jumpa Nabi Khidir. Aku Khidir. Kenapa waktu kau pijak dari rumput itu tak hijau? Rupanya Khidir tukang ayam. Mohon maaf Pak Khidir yang tersinggung. Nama Khidir itu Bulya ibnu Mulkan. Khidir itu gelarnya hijau. Dulu kata Ustaz Somad, Khidir sudah meninggal. Nih buktinya. Ini kan orang soleh ini hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Ini buktinya Khidir masih hidup. Berarti bertentangan. Yang saya ucapkan itu jawaban Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari, Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Apa dalilnya? Hadis Nabi, la yabqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sanah. Yang ada di atas tanah ini sekarang, kata Nabi, waktu aku masih hidup ini, kata Nabi, yang ada di atas tanah ini sekarang, 100 tahun setelah ini, meninggal semuanya. Makanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal itu rata-rata mendekati tahun 100 Hijrah. Siapa sahabat Nabi yang terakhir meninggal? Di Basrah, Imam Al-Hasan Al-Basri. Mendekati tahun 100. Artinya setelah 100 tahun, habis sahabat Nabi tak ada lagi. Termasuk Khidir, kata Imam Bukhari. Tapi apa kata Syekh Sayyid Al-Habib
Kata beliau, ketika Nabi Muhammad SAW, kata Habib Usamah Mansi, murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ketika Nabi mengatakan la yabqa ala wajhil ardi, semua yang berada di atas tanah ini sekarang, nanti setelah 100 tahun mati. Tapi Nabi Khidir tak mati. Kenapa? Karena waktu Nabi berkata semua yang berada di atas tanah, waktu itu Nabi Khidir berada di atas air. Nah, itu ngasih jawaban langsung Said Usamah Mansi. Haddatsana, saya dengar sendiri, bukan dari cerita, bukan dari buku, dia sendiri ngomong. Jadi masalah kematian Nabi Khidir alaihissalam adalah ikhtilaf. Substansinya bukan di situ. Jangan kita kelahi tentang masalah Nabi Khidir. Nabi Khidir meninggal, Nabi Khidir hidup tidak berpengaruh kepada iman kita. Tapi yang menjadi substansi adalah bagaimana seorang paling soleh, sebagian menyebut Nabi, sebagian menyebut wali, paling soleh, ilmunya luar biasa, sampai akhirnya berpisah dengan Musa alaihissalam. Tak sanggup aku kalau begini, kata Musa. Ketemu dia anak kecil, ditempelengnya, mati. Tiba-tiba ada perahu bagus-bagus, diambilnya kampak, dipanggilnya, perahu sini, dekat nakoda perahu, dirusaknya perahu itu. Kata Nabi Musa, kenapa ente? Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Adapun perahu ini adalah punya orang-orang susah di kampung sana. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nanti di ujung sana ada raja yang jahat, yang zalim. Kalau dia lihat ada perahu bagus, pasti diambil. Maka aku rusak supaya perahunya tidak diambil. Oh, begitu kata Musa alaihissalam. Iya. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah kukatakan bolak-balik, kau enggak akan sabar berteman dengan aku, Musa. Dari mana Khidir tahu itu? Wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada dia ilmu. Ladunna dari kami. Dari kata ladunna itulah ladunni. Allah yang mengajarkan dia, maka dia tahu. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, menyembuhkan orang lumpuh biiznillah, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah. Bukan dia, Allah. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti difahami dengan baik. Orang sehebat Khidir datang ingin berteman denganmu, apa jawabanmu? Hai Abdul Somad, akulah Khidir yang dulu berjalan dengan Musa. Aku tahu segala yang gaib karena Allah memberitahu. Sekarang aku mau berteman dengan engkau. Abdul Somad langsung menjawab, memang itulah yang kutunggu-tunggu. Tapi mereka yang sudah sampai pada maqam, merasakan manisnya dekat berdua dengan Allah. Hai Khidir, aku bukan menolak engkau, tapi aku takut kalau aku berteman dengan engkau, rusak tawakalku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu sendirian, sebelum keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sebelum keluar rumah, salat sunat safar 2 rakaat, sujudnya lama, tolong selamatkan ya Allah. Tapi setelah dekat dengan Pak Kapolsek, mulai doanya kurang khusyuk. Kenapa? Nanti kalau ada razia tinggal nelpon Pak Kapolsek. Baru berteman dengan Pak Kapolsek. Gimana kalau berteman dengan Nabi Khidir alaihissalam? Waqila li ba'dih. Ada yang ngomong kepada orang-orang soleh itu. Hahuna ahadun tasta'nisu bihi. Di sini, di tempat ini kau merasa nyaman, tentram. Tempat yang jelek, buruk, dekil, nggak ada orang, sunyi, sepi. Kau merasa nyaman di sini? Orang soleh itu menjawab, na'am. Iya. Kok bisa? Madda yadahu, diambilnya mushaf, wa wada'ahu fi hijrihi, dipeluknya. Wahaza, yang membuat aku tenang, tempat ini tak ada orang mengganggu. Wahaza, dan
dan berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Apa maknanya? Ansyadu, mereka bersyair. Wa kutubuka hauli la tufariqu madja'i wa fiha shifaa'un lilladhi ana katimu. Wa kutubuka hauli la tufariqu madja'i wa fiha shifaa'un lilladhi ana katimu. Buku-bukumu, cerita-ceritamu di sekelilingku itu tidak bisa membuat aku meninggalkan tempatku. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kalian buat, itu tidak akan bisa membuat aku meninggalkan tempatku ini. Kenapa? Wa fiha shifaa'un lilladzi ana katib. Karena itu semua menjadi penawar luka yang aku kesembunyikan dalam diriku. Dengan aku tetap berzikir, bersendirian, khalwah dan suhbah, khalwah dan uzlah, maka itu menghilangkan penyakit-penyakit. Seperti penawar. Orang kalau sedang sakit itu yang dicari adalah penawar, syifa. Gak ngerti saya Pak Ustadz apa itu penawar. Vaksin, menghilangkan penyakit. Wa qala rajulun li Zinnun al-Misri. Datang seorang laki-laki berkata kepada Imam Zunnun al-Misri, wahai Imam, ya, mata tasihhu lil uzlah? Kapan saya boleh uzlah? Saya setelah mendengarkan cerita uzlah dari Ustaz Abdul Somad ini, saya ingin betul uzlah ini. Kapan saya baru boleh uzlah? Boleh saya uzlah besok pagi? Apa kata Imam Zunnun? Idza qawita ala uzlati nafsika. Kalau kau sudah kuat untuk meninggalkan hawa nafsumu, uzlahlah. Idza qawita, kalau kau sudah kuat ala uzlati nafsika, kalau kau sudah kuat untuk melockdown nafsumu, maka lockdownlah dirimu. Kalau belum, kau akan uzlah dari temanmu, kau akan uzlah dari keluargamu, kau akan uzlah dari gengmu, tapi kau tetap bawa hawa nafsu. Makanya taubat dulu, habis taubat mujahadah, habis mujahadah baru uzlah. Orang kalau langsung uzlah tanpa mujahadah, akhirnya keluar dari uzlah, apa yang terjadi? Dia hanya membuat subur hawa nafsunya. Mujahadah dulu baru uzlah. Wa qila li Ibnul Mubarak, ada orang bertanya kepada Imam Ibnul Mubarak, wahai Imam Ibnul Mubarak, ya ma dawaul qalbi, apa obat hati itu? Tombo hati ono 5 pekarane. Tombo hati, dawa, obat hati itu apa? Apa kata Imam Ibnul Mubarak? Qillatul mulaqat. Qillah, dikit. Mulaqat, kepetuk, ketemu. Nas, dikit-dikit ketemu orang. Kemarin malam kita sudah belajar 3 dikit. Dikit makan, dikit ngomong, dikit tidur. Sekarang tambah satu lagi dari Imam Ibnul Mubarak, dikit ketemu orang. Alhamdulillah, saya Abdul Somad sejak tanggal 16 Maret 2020 tidak dapat hadir dalam semua acara tabligh akbar sampai waktu yang tidak diinginkan. Dikit. Tapi niat dikit-dikit ketemu orangnya bukan karena niat uzlah, tapi karena corona. Tapi untuk sebagai proses latihan nggak apa-apa. Jadi kajian kita ini saya langsung membantu ibu-ibu perawat di rumah sakit, bapak-bapak dokter yang mengikat badannya pakai kresek sampah, sampai sholatnya mesti dijamak takdim, jamak takhir. Kasihan kita sama mereka. Mereka sudah berjuang, berjihad melawan corona ini. Kita perjuangan kita apa? Uzlah. Dikit-dikit ketemu orang. Kalau nggak penting-penting betul, jangan keluar. Tapi saya kalau nggak keluar, nggak makan Pak Ustadz, enak mereka. Kami ini bagaimana? Terpaksa betul, maka
jaga etika, dengarkan saran-saran dokter, tetap keluar rumah untuk cari makan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi bagi yang punya kemampuan, dikit-dikit ketemu orang, dikit-dikit, dikit makan, dikit ngomong, dikit tidur, dikit. Dikitnya apa Pak Ustaz? Orang Melayu banyak tak paham dikit. Sikit-sikit, sikit makan, sikit tidur, sikit bercakap, sikit jumpa orang. Yang banyak-banyak jumpa orang. Kalau udah banyak jumpa orang, pasti banyak ngomong, pasti banyak makan. Kenapa? Orang tuh bagi makan. Saya kalau udah jumpa banyak orang, pasti jumpa ini, kasihnya ini, jumpa ini, baginya ini, jumpa ini. Pak, ayo kita makan. Saya sudah ngaji sama Ustaz Somad, dikit makan. Ini makanan saya yang bawa. Oh, kalau kau yang bawa boleh. Kalau aku yang beli tak boleh. Kalau kau bawa, memang itu tak apa-apa. Memang kita ini menolak bala ini memang mesti banyak sedekah. Berbalik pula dari Ibnul Mubarak. Ibnu artinya anak, Mubarak anak Pak Mubarak. Mubarak itu nama ayah dia. Nama dia siapa? Abdullah. Nama lengkapnya Abdullah Ibnul Mubarak. Jadi Mubarak ini merantau. Merantau, tak ada kerja, ngambil upah jaga kebun anggur. Mubarak tadi. Mubarak pun ngambil upah jaga kebun anggur di kebun hakim. Ada seorang hakim agung di kota Nawa. Datanglah hakim pas musim libur ke kebun anggur. Mubarak, ya Tuan Hakim, tolong kau ambilkan dulu agak setangkai anggur itu. Datanglah Mubarak membawa setangkai anggur. Ini Tuan Hakim. Dimakan sama hakim, asamnya minta ampun. Asam kali anggur ini. Ambilkan setangkai lagi. Diambil sama si Mubarak setangkai. Ini Tuan Hakim. Dimakan sama Hakim Marwah. Marwah nama kampung, Hakim Marwah. Dimakan sama Hakim Marwah, asam juga. Tak ada yang manis di kebun ini. Sekali lagi. Mubarak ambilkan sekali lagi. Datang Mubarak ngambil sekali lagi, dimakan. Asam juga. Lama-lama Hakim Marwah mengamuk. Mubarak, sudah berapa lama kau kerja menjaga kebun anggurku ini? Tak tahu kau di mana kebun, di mana pohon anggur yang manis buahnya? Kata Mubarak, Tuan menyuruh saya menjaga anggur, bukan makan anggur. Terdiam Hakim Marwah. Belum pernah aku jumpa orang macam ini. Selama ini asal kusuruh jaga anggur nih habis begoni-goni dimakannya. Tapi yang satu ini lain. Kusuruh jaga anggur, dijaganya, tak mau dia makannya. Maka Hakim Marwah pun terkesan dengan Mubarak, dinikahkannya sama anak gadisnya. Menikah dengan anak gadisnya, lahirlah anak laki-laki soleh, alim, ahli hadis. Namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Dari seorang Mubarak, benihnya ditanam ke tanah seorang perempuan solehah, anak Hakim Marwah yang soleh juga, lahirlah anak soleh, ahli hadis, yang zuhud, faqih, zahid, abid, bernama Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak inilah yang mengatakan obat hati itu adalah dikit-dikit ketemu orang. Apalagi kalau ketemu orang itu naik setan kita. Ada orang, saya jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, macam-macam orang udah jumpa saya. Ada jenis orang ini, kalau kita duduk sama dia, sesak jantung kita. Kita naik kap 70. Dia naik. Sesak napas kita. Cerita ini tinggi aja, kencang aja. Saya kalau udah gitu belok kanan saya langsung. Kau jalanlah dulu aku. Ada pula jenis orang ini
5 menit itu aja yang betul ceritanya. Masuk menit ke-6 tak kemana-mana. Nah, jadi betul kata Abdullah bin Mubarak. Kalau mau sehat hatimu, qillatul mulaqah linnas. Dikit-dikit aja jumpa orang. Tak usah banyak-banyak kali jumpa orang. Kalau kau punya kawan, dengan dekat dengan dia kau ingat Allah, dengan jalan sama dia kau makin cinta Nabi, dengan bersahabat dengan dia terasa kau bersahabat dengan Rasulullah, pertahankan. Walaupun tak banyak, satu orang, jaga dia sampai mati. Tapi kalau orang tu hanya menyusahkan hatimu, tak usahlah. Waqilah. Terakhir, last. Idza aradallahu an yunqilal abda min zillil ma'siyati ila izzit ta'ah. Zillil ma'siyah, rendahnya, hinanya dosa. Izzit ta'ah, tingginya, agungnya ketaatan. Kalau Allah ingin memindahkan seorang hamba dari hinanya dosa kepada tingginya taat, bagaimana caranya? Anasahu bil wahdah. Dibuat Allah orang itu merasa tenang dengan sendirian. Sendiri dia, tenang dia. Ada orang kalau sendiri ini risau aja, suntuk aja. Tapi dia tidak. Tenang dalam kesendirian. Wa aghnahu bil qanaah. Dibuat Allah hatinya merasa cukup, qanaah. Yang ketiga, wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Dibukakan Allah hatinya sehingga dia melihat cacatnya, kekurangan dirinya. Faman a'ta dzalika, siapa yang diberikan Allah 3 ini, faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Maka orang itu sudah mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Kalau kau merasa tenang dalam kesendirian, hatimu merasa cukup dengan qanaah, dan kau selalu memikirkan kekurangan, kecacatan dirimu, sesungguhnya Allah sedang memindahkan engkau dari hinanya maksiat kepada mulianya taat. Ya Allah, berikanlah kami merasa tenang dalam kesendirian, merasa cukup dengan apa yang kau berikan, dan tunjukkan kami segala cacat mata, cacat telinga, cacat hati, cacat pikiran, cacat ucapan, cacat perbuatan kami, sehingga kami tak sibuk memikirkan cacat orang lain, ya Allah. Siapa yang dapat itu, maka dia sudah dapat dunia, akhirat beserta isi. Masya Allah, tabarakallah para jamaah sekalian dimanapun berada. Tak terasa 1 jam kita sudah mengkaji. 1 jam dapat 3 lembar. 3 halaman, bukan 3 lembar. 1, 2, 3. Itu pun tak semua, 2,5. Yang mau kita habiskan ini dia. Nah, segini lagi. Jadi jangan takut kehabisan bahan. Asal jangan kehabisan paket aja lah. Habis akal tak mungkin habis haka. Habis haka minum ayaka. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Imam Sunarti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh saya beli 2 ekor kambing untuk kedua anak laki-laki saya? Jaraknya beda 3 tahun. Dulu saat bayi belum sempat diakikahkan. Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Waktu anak saya lahir, saya potongkan kambing 2 ekor di rumah. Potong kambing 2 ekor, undang tetangga makan. Dah. Syukur. Sunnahnya begitu. Tapi dalam fikih sunnah Said Sabiq, katanya 1 ekor untuk anak laki-laki cukup. Nampaknya Imam Sunarti entah bertanya, entah mau nawar ini. Tapi yang jelas saya tak memaksakan mazhab Syafi'i yang saya pakai. Kalau antum mau ikut fikih sunnah Said Sabiq 1 ekor cukup, berarti 2 anak laki-laki ini cukup 2 ekor. Jadi dalam fikih Said Sabiq itu 1 ekor cukup, 2 ekor afdal. Sedangkan saya pakai mazhab Syafi'i 2 ekor.
Jadi tidak ada ikhtilaf, tidak ada satu qaul dalam masalah ini. Kalau pakai, tapi menurut saya kalau mampu buatlah 2 ekor. Apalagi zaman sekarang kan musim corona ini banyak sahabat kita yang sulit, dia bukan cari kaya, dia kerja cari makan. Kami ini Pak Ustadz cari pagi makan siang Pak Ustadz, dicari pagi makan siang, cari siang makan sore, cari sore makan sore pagi. Nah, jadi bagus sekali kalau kau potongkan kambing itu 2 ekor, potong kecil-kecil, tapi jangan kecil kali sampai 5 kali sendok kau dapat. Itu bukan makan dia, menangguk kambing. Potong, masukkan ke bungkus, bagi. Bagikan ke saudara-saudara kita yang sulit mencari nafkah. Bagus, sedekah. Kedua dari Pak M. Khadri, apa arti mimpi melihat Ka'bah tapi seperti menyata? Dan apa arti mimpi melihat Ka'bah? Ka'bah itu penunjuk arah. Kita dulu kalau pergi ke kampung mau sholat, Pak Cik, Mak Cik, kemana arah sholat nih? Ke Ka'bah, kata dia. Nah, jadi menunjuk arah itu bahasa Arabnya hidayah. Arah ke matahari mati kanan sikit. Gitu kalau kami di Sumatera. Arah matahari mati, matahari tenggelam, kanan sikit, kata dia. Nah, dia tak tahu berapa derajat, pokoknya ke kanan sikit. Jadi kalau ada orang mimpi melihat Ka'bah, berarti dia melihat hidayah. Allah ingin jadikan dia istiqamah dalam hidayah, itu artinya. Apa arti mimpi ada bulan di hadapan kita? Dulu ada perempuan mimpi melihat bulan, di pangkunya pula bulan itu. Bangun dia ceritakannya ke bapaknya, ya, aku mimpi melihat bulan. Nama ayahnya Huyai, nama kakeknya Akhtab. Datang Huyai, ditempelengnya anaknya itu sampai muncrat darah dari bibirnya. Nama anaknya itu Sofia. Rupanya mimpi memangku bulan itu, mimpi memangku bulan artinya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu bulan. Bulan itu memantulkan cahaya. Nabi Muhammad itu kan memantulkan cahaya. Asal cahaya itu bukan dari diri dia, dia memantulkan. Cahaya itu dari Allah, dipantulkannya. Dia yang membawa cahaya itu. Makanya Nabi Muhammad kalau datang dibilang, Tala'al badru alaina. Sudah terbit bulan purnama. Sekarang engkau berada di depan bulan. Berarti engkau sedang berhadapan dengan hidayah dari Allah, Ka'bah, dan engkau sedang berada di hadapan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkanlah dengan 2 itu kau akan selamat insyaallah, saudaraku Pak Qadri. Karena kata Nabi, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada engkau 2 perkara, in tamassaktum bihi, maka kalau kau pegang yang 2 ini lan tadillu abada, kau tak akan sesat selamanya. Kitab Allah Al-Qur'an wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Mahsun dari Lombok, bagaimana cara khusyuk ketika sholat jamaah terhindar dari ujub? Ujub diambil dari ain jim ba, a jim ba, ujub, ajib, ajib, ujub, merasa diri hebat. Kemana Pak Haji? Ke masjid. Ujub. Akhirnya karena ada rasa ujub dalam hati, besok tak ke masjid lagi. Pak Haji tak ke masjid lagi. Saya kalau ke masjid itu datang ujub saya. Maka sejak itu saya sholat di kamar aja. Rupanya lama-lama di kamar pun datang pula ujubnya ke istrinya. Akhirnya tak sembahyang dia lagi. Pak Haji tak sembahyang. Sholat tuh akhirnya ujub aja, aku tak sembahyang lagi. Makanya hidup ini jangan ikut cakap orang. Hidup ini ikut sunnah. Ikut sunnah Rasulullah. Rasul suruh sholat ke masjid. Nanti setelah habis musim corona ini. Sekarang jangan. Jadi kalau kita sedang melaksanakan sunnah datang ujub, lawan ujub itu. Dengan apa? Di mana letak ujub itu? Dalam hati. Ujub itu keraknya hati. Riya itu keraknya. Bagaimana cara menghilangkan keraknya? Kerak besi itu namanya karat. Sokal. Kerak. Bagaimana cara menghilangkannya? Bizikri, dengan zikir.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ada zikir itu yang slow. Subhanallah walhamdulillah. Itu dia agak renggang. Tapi ada zikir itu yang kuat ya. Macam-macam zikir. Ada zikir ismu zat, Allah Allah. Allah 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 Allah. Makanya kalau nampak ada orang mati tasbih cepat betul. Apa zikir bapak ini cepat betul? Itu zikirnya zikir ismu zat. Allah 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 Allah. Pikiran kita ini sama macam kita naik kereta gantung. Susah memang kalau ngobrol orang pulang dari Turki. Kita naik kereta gantung. Waktu kita naik kereta gantung itu kan kita tengok ke bawah, ada salju, ada pohon cemara, ada kota, ada cantik dua. Sebetulnya kita tidak turun ke bawah. Kita sedang berada di atas, tapi pikiran kita ke sana. Bagaimana memfokuskan pikiran ini? Apa yang mesti kita ingat? Nah, itulah dia zikir yang kuat tadi. Allah 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 Allah. Tapi mulut tidak bicara. Karena kalau mulut bicara lain bunyinya Allah 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 Allah. Mulut diam, di dalam saja dia kuat. Namanya zikir ismu zat. Wah, mana ada zikir Allah Allah itu? Zikir menyebut Allah Allah bid'ah, enggak boleh. Loh. Qul id'u Allah aw id'u Rahman ayyamma tad'u falillahil asmaul husna. Itu katanya kembali ke Quran. Qul id'u Allah, katakanlah Allah Allah Allah, aw id'u Rahman Rahman Rahman. Ayyamma tad'u, apapun yang kau sebut, falillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama asmaul husna. Hadisnya mana? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang berkata Allah, 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 Allah. Tapi kalau dia sebut pelan, subhanallah, 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 macam ada celah masuk. Tapi kalau dia sebut Allah, 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 Allah. Berapa kali Tuan Guru? 5.000 kali sehari. Tasbih. Makanya di ujung tasbih itu ada 10. Supaya apa? Sekali putar 100, sekali 10 1000. Allah 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 Allah. Sampai tak masuk apalagi, apa pun tak masuk. Allah 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 1000. Tapi Pak Ustadz, saya kalau berzikir itu saya pejamkan mata, ingat mall, ingat pasar bawah. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama orang yang benar. Itu makanya ada sebagian orang, kau kalau berzikir payah nanti datang pikiran macam-macam, kau ingat saya, kata gurunya. Itu bukan berarti gurunya syirik menyuruh menyembah dia. Bukan kata saya, kata Syekh Ali Jum'ah. Diambil dari ayat Quran, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama orang yang benar. Ada orang-orang itu kalau kita duduk dekat dengan dia, kita ingat Allah. Saya Pak Ustaz kalau duduk dengan orang itu saya ingat Allah Pak Ustaz. Tenang hati saya. Tapi kalau saya duduk dekat Ustaz, ingat saya proposal. Jadi ada zikir itu yang kuat. Pak Suhada, bolehkah setelah sholat fardu berzikir berlama-lama? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau mengingat Allah 1000, 2000, 5000, 10.000, berapa kali? Zikran katsira, selama-lamanya. Berapa lama Pak Ustaz?
Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, dia duduk berzikir mengingat Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Sekarang kami di Riau, Pulau Sumatera, terbit matahari sekarang pukul 6.30. Salat subuh jam 5. Jadi kalau salat subuh jam 5, selesai subuh jam 5.10, kau duduk sampai terbit matahari 6.30. Sejam setengah duduk. Habis itu beraktivitas. Yang punya kebun pergi ke kebun, yang punya toko pergi ke toko, yang ke kantor tak bisa masuk karena larangan sekarang. Berhentikah berzikir? Tetap zikir. Apa zikir itu? Mulut menyebut, hati mengingat. Itulah zikir. Mulut menyebut, hati mengingat. Mulut menyebut, hati mengingat. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih baik mulut menyebut, hati tak ingat, daripada hati tak ingat, mulut tak nyebut. Mau berangkat, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina, sambil bawa motor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Awal-awalnya ingat Allah. Pas di tengah jalan mulai dia entah kemana-mana. Lebih baik mulut menyebut, hati tak mengingat, daripada hati tak ingat, mulut tak nyebut. Mudah-mudahan mulut menyebut, hati mengingat. Terakhir Pak Satria, saya kerja sebagai kuli. Allah, dipegang Nabi tangan seorang, kasar tangan itu. Ditanya Nabi, apa kerjamu? Mengumpulkan kayu bakar ya Rasulullah. Dicium Nabi tangan itu. Kenapa? Tangan inilah yang selamat dari api neraka jahanam. Karena mengumpulkan kayu bakar, diikat mencari ridha Allah demi mencari makan halal anak istri. Daripada tanganmu halus sutra, karena memang kerjamu tak berat kali, cuma tanda tangan aja. Haram, kan haram. Jangan merasa rendah dirimu kuli. Boleh jadi kau lebih dulu masuk surga 500.000 tahun kecepatan cahaya daripada orang yang dianggap mulia di dunia. Saya kerja sebagai kuli ladang kelapa sawit di Malaysia, Pak Ustaz. Apakah saya wajib berzakat? Gaji saya sekitar 6 juta sebulan. Kalau Bapak punya pendapatan, saya tak sebut gaji Pak Satria, kalau punya pendapatan 3,6 saja sebulan, itu setahun sudah 42 juta. 42 juta itu sama dengan 85 gram emas. Siapa yang berpenghasilan setahun 85 gram emas kali 500.000, 42 juta setengah, satu bulan 3,6, sudah kena zakat Pak Satria. Maka engkau punya 6 juta, zakat engkau berapa? 1 juta, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, keluarkanlah sebulan itu 150.000. Kemana saya bayarkan Pak Ustadz? Di Malaysia zakatnya sudah bagus sekali Pak Satria. Di kampung halaman masih banyak orang susah, maka bayarkanlah zakat di kampung halaman. Asalnya hukum zakat itu dibayarkan tempat kita kerja. Kalau berdirilah sebuah pemerintahan Islam yang besar, dibayarkan ke Baitul Mal. Baitul Mal inilah yang akan menyalurkan. Tapi sekarang kan tak ada Baitul Mal untuk Islamic State, tak ada. Maka kita berpikir, oh Malaysia orang kaya-kaya, mampu-mampu. Maka di kampung halaman masih banyak orang susah, bayarkan zakat. Mudah-mudahan berkah rezeki engkau Pak Satria dan saudara-saudaraku yang merantau di jauh negeri, yang merantau di Hong Kong, yang merantau di Australia, di Amerika, mengikuti acara ini. Hidup ini singkat. Kalau kau terasa susah, sabarlah, karena susahmu tak lama. Dan kau pula yang kaya-kaya di Indonesia ini jangan bangga, karena kaya itu pun juga tak lama. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang kenal dunia, ringan aja melihat dunia. Kalaupun dia susah, susahnya itu ringan. Kalaupun dia senang, senangnya itu pun ringan.
Tak sampai setengah sayap nyamuk dunia. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah insyaallah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Esok malam kita ketemu lagi jam 8. Anak tangga yang keempat. Taubat, mujahadah, khalwah dan uslah. Anak tangga yang keempat besok adalah takwa. Terima kasih, mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.